welcome back to my YouTube channel. Nah, sekarang aku akan mengasih tahu kalian tentang cara menaikkan IPK. Sebelumnya, gue mau curhat dulu soal IPK gue di semester 1. IPK gue di semester 1 yaitu 2. Hampir 2. Tapi kenyataannya adalah 1,9 adalah batas untuk mengambil 20 SKS jika IPK kamu 2. Tapi kenyataannya IPK kamu yaitu 1,971. Kalian tahu kan gimana perasaan gue? Yang lain bisa mengambil 20 SKS dan gue cuma bisa ngambil 16 SKS. Rasanya. Tapi di semester 2 gue gak mau nyerah gitu aja dengan IPK gue yang 1,9. Sekali lagi hanya 1,9. Jadi berbanggalah kalian yang masih IPK 2 atau di atas 2, di atas 2,5. Please deh gengs, gue 1,9. Mau apa coba dengan IPK segitu? Tapi gue tidak patah semangat. Di semester 2, apa sih yang membuat IPK gue yang semester 1 1,9? Ternyata di semester 1 yaitu banyak sekali mata kuliah yang mengandung angka. Dan gue gak suka angka, gak suka hitungan. Gue sukanya menghafal atau teori. Karena gue orangnya teoritis ya guys. Nah, di semester 2 gue ngakalin untuk menaikkan IPK gue yaitu dengan cara mengambil mata kuliah yang sama sekali nggak ada hitungannya. Tapi kalau kalian mau nyoba ada hitungannya satu sih nggak masalah ya. Tapi kalau gue mau ngangkat IPK gue kemarin itu nggak ada hitungannya sama sekali. Jadi semua teori. Jadi 16 SKS itu adalah semua berisikan teori, no hitungan. Nah, dengan hal itu, gue lebih bisa konsen, lebih bisa enjoy, lebih bisa convert untuk optimis menaikkan IPK gue untuk mengambil SKS yang lebih banyak di semester kedepannya. Dan, alhasil IPK gue di semester 2 yaitu meningkat drastis. Ya nggak drastis amat sih. Tapi setidaknya ada pencapaian yang luar biasa di hidup gue. Kenapa? IPK gue naik jadi 3,063. Nah, mungkin gak seberapa sih. Gak seberapa sama mungkin di kampus-kampus kalian yang untuk mudah dapat nilai 3,5 ke atas. Atau mungkin bahkan 3,8, 3,9, atau mungkin bahkan 4. Tapi di 3,063 aja gue udah bersyukurnya setengah mati. Karena hello ya guys, sebelumnya IPK gue hanya 1,9. Dan kenapa aku bisa menaikkan IPK sedrastis itu dari 1,9 ke 3,063, yaitu dengan cara mengetahui apa sih yang membuat kalian merasa gak comfort atau mungkin gak nyaman dengan pelajaran di semester 1. Ya mungkin di universitas manapun yang namanya semester 1 kan pelajarannya udah dipaketnya nih. Misalnya 20 SKS dengan pelajaran ini. Nah, kalian gak bisa milih dong pelajaran mana yang kalian suka atau kalian minati. Tapi di semester 2 di kampus gue bisa milih pelajaran apapun yang kalian suka. Tapi dengan syarat lulus dengan matkul yang sebelumnya atau ada prasyarat tertentu untuk mengambil matkul yang mungkin akan kalian ambil. Nah, di semester 2 ini gue orang yang pertama, bukan orang pertama juga sih, istilahnya untuk mengambil pelajaran-pelajaran yang harusnya diambil mendekati skripsi. Contohnya agama. Kalian bisa mengambil matkul agama ini dengan
tujuan untuk menolong IPK kalian lebih tinggi lagi. Kalau kalian yakin pelajaran agama ini dapat menaikkan atau memperbaiki nilai kalian yang sebelumnya buruk atau di bawah standar lah kayak gue. Sebenarnya gue di bawah standar ya, miris. Nah, setelahnya gue mengambil matkul yang hafalan. Kenapa? That's why my passion is in teori. Kenapa teori? Karena gue nggak suka ngitung. Ngitung apa sih? Ribet, angkanya kayak gini, rumusnya kayak gini, hafalan itu kedua harus teliti. Kalau kalian nggak teliti, kalian bisa mulai lagi dari awal. Kalian harus kayak gini. Nah, gue orangnya nggak mau ribet, cukup ngafalin, cukup istilahnya mengerti apa dari maksud kalimat ini adalah gini bla 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 bla. Tapi ini semua tergantung passion kalian, guys. Kalau kalian misal di semester 1 kalian banyak hafalannya, kalian di semester 2 mau mengambil banyak hitungan dengan tujuan kalian akan menaikkan IPK kalian lebih tinggi lagi, that's why not. Nggak masalah. Selagi kalian mampu untuk yakin, istilahnya at least ya, mendapat nilai B atau mungkin B plus atau AB. Nah, itu sangat berpengaruh sekali, guys, untuk menaikkan IPK kalian di semester selanjutnya untuk mengambil SKS yang lebih banyak lagi. Karena banyak SKS lebih mudah lulus, ya nggak? Oke, tips yang kedua, kalian harus lebih belajar ekstra atau menyiapkan energi ekstra di UTS atau UAS. Karena kalau di kampus gue sih ya, UTS itu adalah bobotnya nilainya 40% dan UAS adalah bobotnya 60%. So, that's why kalian harus lebih berjuang ekstra di UTS atau UAS. Kayak nilai kuis, nilai diskusi kelompok, atau mungkin tanya jawab di kelas. Itu kalau di kampus gue nggak berpengaruh banyak. Tapi bagi kalau mungkin di kampus kalian lebih berpengaruh banyak, kalian lebih istilahnya aktif dalam hal tersebut. Tapi kalau di kampus gue itu nggak berperan banyak, jadi cuma sekitar 10% atau 5% atau 12% mungkin. Nah, jadinya mau nggak mau harus menuntut gue di nilai UTS gue harus bagus, nilai UAS gue harus bagus. Tips yang ketiga, kalian harus pinter-pinter mengambil hati dosen. Mengambil hati, nggak jadi pacaran, nggak jadi kencan, nggak jadi nonton. Bukan itu semua, guys. Kalian harus pinter-pinter menarik perhatian, lebih tepatnya. Misal, kalau dosen itu sudah menjelaskan panjang lebar, sudah menerangkan panjang lebar, nah dosen itu biasanya ada yang ditanyakan, ada yang belum jelas. Nah, kalian harus pinter-pinter mengambil hati dosen dengan cara bertanya ataupun menanyakan menanyakan hal yang sebenarnya mungkin kalian udah jelas ya. Nah, kalian harus menanyakan hal tersebut kepada dosen itu dengan cara misal setelah pulang atau setelah pelajaran selesai, untuk mungkin kalian bisa menanyakan, Pak, ini tadi saya belum jelas, Pak, ini tadi saya kurang paham. Sehingga dosen tersebut akan merasa respect, merasa istilahnya, oh, saya menerangkan tadi sudah dihargai. Ada mahasiswa yang istilahnya tanya atau memperhatikan apa yang saya terangkan tadi. Nah, dosen tersebut akan berpikir, siapa sih mahasiswa ini, fakultas apa sih, NRP-nya berapa sih, atau NPM-nya berapa sih, namanya siapa sih. Nah, kalian dinilai oleh dosen tersebut adalah mahasiswa yang aktif, mahasiswa yang memperhatikan pelajaran dosen, ataupun sekalipun pelajaran dosen itu membosankan atau mungkin membuat kalian boring, atau dosen tersebut banyak cerita atau bagaimana, kalian harus tersebut untuk menghargai dosen dengan cara bertanya apa yang dia terangkan tadi. Tips yang keempat, kalian harus pintar-pintar milih teman, atau mungkin ya istilahnya partner belajar. Kayak misal sebelumnya di semester 1 kalian sering jalan-jalan, sering bolos kelas, sering TA, itu adalah biasanya dilakukan oleh mahasiswa baru, guys. Sering-sering TA, sering-sering bolos, menganggap pelajaran ini nggak penting, menganggap pelajaran itu nggak penting.
soalnya gue dulu gitu guys, dan akhirnya IPK gue 1,9. Oke, back to the topic. Kalian harus memilih teman sekiranya membuat kalian maju. Istilahnya bukan maju dalam arti apa-apa ya, istilahnya at least membuat kalian untuk mendorong semangat belajar lebih tinggi. Istilahnya biar banyak teman yang seperti ini. Nggak usah jalan-jalan terus, ingat kuliah mahal, nanti nggak lulus-lulus, nggak dapet jodoh. Lo sekarang jomblo kan, lo mau dapet jodoh gimana, kuliah nggak lulus-lulus, siapa yang mau sama lo? Nah, atau mungkin seperti itu. Yang kelima, kalian harus banyak-banyakin berdoa, kalian harus banyak-banyakin berserah diri pada Tuhan, kalian harus banyak-banyakin istilahnya gue udah usaha nih, udah deh gue serahin hasilnya apapun itu sama Tuhan. Selagi kalian usahanya bener ya guys, nggak nyontek ataupun nggak istilahnya ngerepek atau segala macam, menaruh catatan kecil di bawah tepak atau di bawah kalkulator segala macam. Kalau kalian istilahnya udah berusaha sungguh-sungguh, istilahnya udah berusaha semaksimal mungkin, istilahnya buat orang tua kalian bangga, kalian harus sudah berserah diri pada Tuhan dan yakin things will get better. Yakin kalau hasil kalian nanti bisa bermanfaat bagi semua orang, istilahnya at least membuat bangga diri sendiri dulu. Kalian bisa kok guys, karena sebenarnya semua di luar sana atau mungkin kalian yang nggak pede dengan kemampuan kalian, aku nggak bisa nih, aku nggak mungkin nih, udah IPK segini, gue nggak mungkin ambil SKS yang lebih tinggi, pasti gue akan jeblok, gue akan nilai gue akan jelek segala macam. Please deh guys, kuliah itu mahal, kalian kasihan orang tua kalian harus pikirin mereka, jangan banting tulang buat biayain kuliah kalian. Kalian harus sadar dan istilahnya tetap ke tujuan